Ya, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung Anda menyaksikan video ini. Pada video saya kali ini akan sedikit menjelaskan mengenai konsep kompresi data, di mana pada kompresi data kali ini akan menggunakan metode drop, forward, dan replacement of character. Untuk metode yang pertama, drop forward ini metode yang mendrop atau menghilangkan karakter huruf vokal pada tes tersebut, pada pengujian atau pengetesan tersebut. Sedangkan untuk metode yang replacement of character ini adalah metode yang mereplace atau menggantikan karakter atau huruf atau kata dengan karakter lain seperti titik, koma, dan lain-lain. Pada kesempatan ini pula akan ada dua studi kasus yang akan dianalisa atau dibahas, yaitu yang pertama studi kasus yang lumayan panjang seperti ini, dan seperti berbentuk cerpen, dan untuk yang satunya adalah studi kasus kedua yang cukup singkat, hanya studi kasus yang pertama tadi sekitar 3 halaman, dan untuk yang kedua hanya 1 kalimat saja. Ya, mari kita langsung saja bahas. Untuk yang pertama terlebih dahulu, kita akan coba langsung buka pembahasannya ya. Nah, di sini untuk yang pertama yang berbentuk cerpen ini ada dua. Untuk teksnya sendiri ada pada link ujian query kompresi data. Nah, dari sini kita menggunakan pencariannya menggunakan find and replace pada Microsoft Word. Kebetulan pada proses kali ini menggunakan Microsoft Office 2016 dengan operating system Windows 11. Ya, pada yang pertama ini, studi kasus pertama total ada 4.497 huruf. Ini tidak termasuk spasi ya, karena hanya huruf saja, dan katanya dan jumlah kata ada 816. Untuk file besarannya sendiri kita kebetulan pada kali ini saya menggunakan dua perbandingan, yaitu yang pertama menggunakan save as .doc atau Microsoft Office 2016, dan yang kedua adalah .txt menggunakan Notepad. Nah, pada studi kasus yang pertama, besaran file atau file size pada Microsoft Office Word itu sebesar 27 KB. Untuk detailnya itu besaran filenya adalah 27.648 byte. Jika dibandingkan dengan TXT adalah sebesar 5,29 KB atau tepatnya 45.419 byte. Perbedaannya cukup signifikan dengan Microsoft Word dan TXT. Lalu pada studi kasus yang kedua itu hanya ada 29 huruf total dan 6 kata dengan besarnya yang pertama itu dodok 22 KB, dan untuk format TXT itu 34 byte. Untuk pastinya di sini ya 22.528 byte, dan untuk yang TXT itu 34 byte. Lalu kita sudah analisa dengan menggunakan pengujian droplet vowel ini pada studi kasus yang pertama. Untuk yang pertama ini, nah di sini ada beberapa pengujian. Untuk yang filenya, dari file asli ini kita hilangkan huruf A-nya, misalnya yang ini. Nah, di sini kan tumpukan, harusnya ada A sampai di depan. Ini semua yang ada di sini tidak ada huruf A. Jika kita coba find, huruf A tidak akan ada. Oke. Nah, dari penghapusan ini
didapatkan jumlah huruf A itu ada 583 dengan besar file jika sudah di save itu 28 KB dengan Microsoft Office Word 2016 tentunya, dan size nya 28.672 byte. Jika kita bandingkan di awal tadi, file aslinya cuma sebesar 27 KB. Nah, di sini ada peningkatan ya jika menggunakan Microsoft Word, padahal seharusnya mengalami penurunan karena karakternya dihilangkan, dihapus huruf A-nya. Nah, jika menggunakan format yang TXT, ini baru mengalami penurunan. Jika kita lihat di awal tadi adalah file aslinya 5,29 byte, dan setelah dihapus huruf A menjadi 4.565 byte atau 4,45 KB. Nah, di sini yang benar harusnya seperti ini. Menurut saya harusnya seperti ini. Jika kita hapus karakternya, harusnya filenya pun juga turun. Jika kita bandingkan dengan yang lain, ini untuk huruf I, jika yang dihilangkan hanya I saja, untuk A tetap ini ada 353 karakter atau huruf I. Nah, jika di save menjadi doc lagi dengan beda file, filenya naik lagi jadi 30 KB, dan jika menjadi TXT 4,94. Jika dibandingkan awal ada penurunan, tetapi jika dibandingkan dengan huruf A lebih besar karena karakter yang dihilangkan. Huruf A ini 830, huruf I 350. Tentunya akan lebih besar huruf I karena yang dihilangkan lebih sedikit dari yang A. Kita bandingkan lagi dengan yang huruf U. Nah, ini ada 261. Jika dibandingkan dengan huruf I dan huruf A lebih sedikit, tentunya filenya harus lebih besar lagi. Jika menggunakan TXT, di sini dia hanya berkurang sedikit dari yang awalnya 5.419 atau 5,29 menjadi 5,03, 5.154 ya di sini. Ini untuk yang E. Untuk yang E ini totalnya 328, hampir sama ya, selisih sedikit dengan yang I. Hasilnya 4,96 atau 5.587 byte. Jika dilihat dari sini 4,96, ini kurang lebih benar sedikit. Lalu untuk yang O ini ingin mengurangi 40 dari yang awalnya 5,27 menjadi 5,24, dan berkurang sedikit saja. Jika kita bandingkan dengan yang Microsoft Word, di sini malah mengalami peningkatan size ya. Ini masih proses kompresinya sebenarnya tidak berjalan. Mungkin di sini Word dia malah lebih menekankan pada pembacaan. Apabila ada sebuah kata tapi tidak bisa dibaca, itu akan membuat dia lebih berat. Mungkin seperti itu ya untuk yang Word. Sedangkan untuk yang Notepad atau TXT ini dia jika karakter dikurangi, ukurannya juga akan ikut berkurang. Nah, ini pada studi kasus yang kedua selanjutnya. Ini ada masih sama untuk yang dihilangkan pada TOEFL ini ada A, I, U, E, O, huruf vokalnya saja. Nah, di sini yang ada jumlah huruf A-nya 8, lalu huruf I 3, U 2, E dan O tidak ada pada studi kasus kedua. Nah, di sini hasilnya akan sama ya. 34 byte, 22 34 byte juga di sini untuk yang TXT maupun yang dokumen. Dan jika dibandingkan dengan yang awal, ini hasilnya juga sama karena dia tidak ada file yang dihapus dan jadi tidak ada proses kompresi. Sedangkan pada yang huruf A, I dan U ini ada perubahan karena ada
file yang dihilangkan, karakter yang dihapus. Untuk yang A, yang txt menjadi 26 byte dari yang awalnya 34. Lalu untuk yang I 31. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jika penghapusannya sedikit. Ketika pada ini E tidak ada perubahan, ini 34 byte, sedangkan di sini I 31. Ini kita bisa berasumsi bahwa satu karakter itu 1 byte. Kenapa? Karena di sini file awal 34 byte, dan ketika dihilangkan 3 huruf I atau 3 karakter menjadi 31 byte. Jadi ada kemungkinan di sini per karakter itu 1 byte. Dari awal 34 lalu dihilangkan 3 karakter menjadi 31 ya, seperti 34 dikurangi 3 byte. Nah, untuk yang Word ini dia tidak ada perubahan secara KB-nya, tetapi jika kita lihat size detailnya dari yang file awal itu besarnya 22.528. Jika dihilangkan 2 karakter masih sama. Untuk yang 3 karakter huruf E ini masih sama juga. Nah, jika yang 8 juga tidak ada perubahan, mungkin karena dia besarnya banyaknya kata atau karakter yang ada pada file itu tidak begitu banyak. Jadi ketika digunakan metode dropped vocal, dia juga tidak akan terlalu signifikan perubahannya karena yang dihilangkan hanya sedikit saja, dan hanya ada 1 baris. Bisa jadi ada kemungkinan di situ juga jika ada beberapa baris atau kolom dan dihilangkan, dikompresi dengan dropped vocal, mungkin dia akan ada perubahan size ya. Tapi di sini pada file asli itu hanya 1 baris saja. 1 baris saja ketika dihilangkan berbagai macam huruf, walaupun tidak banyak, hasilnya masih sama di 22.528 atau 22 KB ya. Ini juga 22528, lalu yang ini juga 22528, yang ini juga sama, dan ini juga sama meskipun tidak ada karakter yang dihilangkan dan ada karakter yang dihilangkan atau huruf yang dihilangkan. Selanjutnya untuk yang kedua adalah replacement of karakter ya. Di sini tadi seperti yang di awal, ini adalah mereplace atau menggantikan karakter ya. Di sini yang saya gunakan adalah kata yang akan di replace atau diganti itu saya, ini, aku, dan lalu di, ada 5 ya. Nah, di sini yang pertama itu saya, pada studi kasus pertama ditemukan 2 kata saya dan digantikan dengan titik. Nah, ketika di save dari file awal, file awalnya itu 27648. Lalu ketika kita lihat yang di tadi 27648, di sini nggak ada perubahan signifikan ya, masih sama secara file. Lalu untuk yang menggunakan txt 5409 dengan yang awal itu 54, nah 19 ini baru ada perubahan secara size, 5419 dengan 5409. Sepertinya jika menggunakan save atau ekstensi yang txt ini akan lebih terasa perubahan perubahan size-nya ketimbang menggunakan Microsoft Office Word 2016. Lalu ini yang kedua juga sama, yang kedua ini lumayan banyak, kata ini dirubah ada 13, filenya malah naik menggunakan Word, sama seperti yang sebelumnya ketika dihapus. Lalu ketika menggunakan
notepad ini ada perubahan jadi 5,26 5389 dari yang awal 54 ya, karena kan tentunya jika ini diganti cuma satu karakter titik ada secara jumlah pun juga mengalami penurunan. Ini ada 3, kalau kita hitungnya per karakter ya, ini titik 1 jadi 3 diganti 1, jika ada 3 sama 13 berarti kan 39 karakter diganti cuman 13 karakter, tentunya di sini juga akan mengalami penurunan. Lalu pada aku juga sama, ini juga ada penurunan, lalu dan juga ada penurunan jumlah byte-nya itu berbeda-beda. Lalu pada studi kasus yang kedua, nah di sini tidak ada yang bisa digantikan ya, karena memang tidak ada kata tersebut pada studi kasus yang kedua, hanya ada kata-kata ini saja. Di sini ada yang awalnya 34 byte, ini ada file asli dapat berubah menjadi 32. Nah, di sini tadi seperti yang dijelaskan di awal, yang saya sampaikan di awal itu, satu karakter huruf ini itu memiliki kemungkinan memiliki 1 byte. Kenapa begitu ya? Seperti tadi itu, ini ada 3 byte, ini 1 byte. Jika 3 digantikan 1 berarti ada 2 byte yang hilang. Nah, dari 34 byte ini dia hilang 2 byte jadi 32 byte. Di situ penghitungan menggunakan yang notepad jika dibandingkan dengan yang Word, ini cenderung tidak ada perubahan dari 22528 yang file asli masih sama juga 22528 ya. Ini tadi jadi kesimpulan dari analisa saya mengenai metode droplet fall dan replacement ini, tergantung kita menggunakan media apa untuk melakukan kompresi data. Dari hasil perbandingan menggunakan Notepad dan Microsoft Word 2016, di sini terlihat pada Microsoft Word itu dia ketika dihilangkan hurufnya malah menjadi lebih, file size-nya lebih naik. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dia melakukan pembacaannya jadi lebih susah, jadi seperti ada enkripsi atau apa, pembacaannya jadi filenya lebih naik jika dibandingkan dengan Notepad atau TXT. Ini dia sudah mengalami penurunan ketika dikompresi atau dihilangkan datanya, baik dengan droplet vowel ataupun replacement karakter, karena itu tadi byte-nya, karakternya itu dihilangi. Jadi untuk jika ingin menggunakan kompresi data, ingin menganalisa atau mengkompresi data dan mengetahui hasilnya, disarankan daripada menggunakan Microsoft Office Word, lebih baik menggunakan yang format TXT saja, karena itu akan lebih mengetahui hasil dari proses kompresinya data. Sekian dari saya untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran bisa langsung diberikan komentar pada kolom komen di bawah. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.